Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranti Retnaulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412021. Di sini saya akan memberikan analisis pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024. Berdasarkan gambar pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2014 sampai 2024, terlihat bahwa tren pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga 2024. Hal ini dapat dilihat dari kemiringan garis yang semakin landai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,17 juta jiwa. Dan pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 281,64 juta jiwa. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan bertambah sebanyak 29,47 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata selama periode 2014 sampai 2024 adalah sekitar 1,18%. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan penduduk Indonesia antara lain, yang pertama penurunan tingkat kesuburan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta perubahan norma dan nilai sosial. Kedua, peningkatan usia harapan hidup. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang kesehatan dan teknologi. Yang ketiga, peningkatan migrasi ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peluang kerja yang lebih baik di negara lain. Dampak dari perlambatan pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang pertama, bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu periode di mana proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar daripada proporsi penduduk Indonesia non-produktif, itu 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Bonus demografi ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua, penuaan penduduk. Seiring dengan perlambatan pertumbuhan penduduk, proporsi penduduk usia lanjut atau 65 tahun ke atas akan semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi beban bagi pemerintah karena akan meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia. Ketiga, perubahan struktur pasar tenaga kerja. Dengan berkurangnya jumlah penduduk usia muda, akan terjadi perubahan struktur pasar tenaga kerja. Hal ini dapat menguntungkan pekerja usia lanjut karena mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan akan layanan publik. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan menjadi peningkatan kebutuhan akan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penduduk perlu mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengantisipasi dampak dari penuaan penduduk. Langkah-langkah tersebut antara lain, pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini untuk meningkatkan keterampilan daya saing angkatan kerja. Kedua, memperluas peluang kerja. Hal ini untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan usia harapan hidup dan menjaga kesehatan penduduk. Keempat, mengembangkan infrastruktur. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Jadi, kesimpulannya adalah pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga 2024. Perlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan tingkat kesuburan, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan migrasi ke luar negeri. Perlambatan pertumbuhan penduduk memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengantisipasi penduduk dari penuaan penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki implikasi yang luas bagi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.